Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Selamat datang kembali sahabat Takwa. Hari ini kita akan melakukan sebuah kajian yang mendalam sekali. Kita akan fokus ke satu ayat yang luar biasa kuat di surat Al-Baqarah ayat 94. Betul, ayat ini sering disebut sebagai tantangan pamungkas ya. Nah, itu dia. Dan kita akan coba bedah ayat ini pakai rujukan dari para ulama tafsir terkemuka. Ada Imam Al-Qurtubi, Imam Abu Hayyan, sampai Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. Jadi misi kita hari ini tuh bukan cuma memahami tafsirnya, tapi juga melihat bagaimana tantangan ini bisa jadi cermin buat iman kita sekarang. Ini topik yang luar biasa, karena ayat ini seperti pisau bedah ilahi. Dia nggak cuma menyentuh permukaan, tapi langsung membedah apa yang ada di dalam hati. Baik, kalau gitu mari kita langsung masuk. Ayat ini kan terasa konfrontatif sekali ya. Kalimat "maka harapkanlah kematian jika kamu orang yang benar" itu rasanya seperti puncak dari sebuah perdebatan yang sengit. Apa sih yang terjadi sebelumnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan tantangan seperti ini? Pertanyaan yang sangat tepat. Ini memang puncaknya. Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari dan Ar-Razi itu menjelaskan bahwa ayat ini adalah jawaban telak. Jawaban untuk 3 klaim besar yang penuh kesombongan dari kaum Yahudi pada masa itu. 3 klaim besar. Saya penasaran sebesar apa sih klaim-klaim mereka itu? Pertama, klaim eksklusivitas surga. Mereka meyakini, seperti yang disinggung di ayat lain, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Jadi surga itu seolah-olah kapling pribadi mereka. Wow. Kedua, klaim kedekatan khusus dengan Tuhan. Mereka bilang, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Anak emas, begitu ya? Persis, klaim status anak emas. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah. Mereka mengklaim punya imunitas dari hukuman. Mereka percaya, kalaupun sampai masuk neraka, itu cuma sebentar saja, cuma beberapa hari. Formalitas. Wow, surga milik kami anak kesayangan Tuhan, dan neraka pun nggak akan berani lama-lama. Itu kan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa tinggi ya. Tapi yang bikin saya penasaran, apakah Al-Quran menempatkan tantangan ini begitu saja? Atau ada konteks lain yang membuatnya lebih menohok? Nah, disinilah letak kejeniusan susunan Al-Quran. Imam Abu Hayyan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit menyoroti sesuatu yang disebut munasabah. Munasabah, keterkaitan antar ayat ya? Betul, keterkaitan yang sangat kuat dan logis. Dan di sini, keterkaitannya itu tajam sekali. Ayat 94 ini turun tepat setelah ayat 93. Dan di ayat 93 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja mengingatkan mereka akan salah satu dosa terbesar leluhur mereka. Dosa apa itu? Menyembah patung anak sapi, tepat setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun. Jadi kontrasnya dibuat sangat jelas. Di satu sisi mereka mengklaim sebagai kekasih Tuhan yang dijamin masuk sorga. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja mengingatkan, ingat ya, sejarah kalian itu penuh pengkhianatan terbesar, yaitu syirik. Tepat sekali. Seolah-olah Allah berfirman, klaim kalian setinggi langit, tapi jejak rekam kalian ada di dasar jurang. Kontras itulah yang menjadi landasan bagi tantangan berikutnya. Baik, kalau klaim kalian benar, buktikan. Ya, disinilah bagian yang menurut saya paling jenius. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta mereka berdebat, tidak minta bukti kitab, tapi minta sesuatu yang sangat personal dan fundamental. Fatamannaw wal mauta in kuntum shodiqin. Maka harapkanlah kematian jika kamu orang yang benar. Kenapa harus kematian? Kenapa bukan ujian lain? Ini kan seperti tes psikologis yang dalam sekali. Ini adalah logika ilahi yang mematikan. Imam Al-Qurtubi dan An-Nasafi menjelaskannya dengan sangat indah. Logikanya begini, jika Anda benar-benar yakin, 100% yakin bahwa setelah mati Anda akan langsung masuk surga, tempat segala kenikmatan abadi, maka dunia ini terasa seperti apa? Seperti ruang tunggu? Atau mungkin malah penjara yang menghalangi kita dari kebahagiaan sejati? Tepat. Dunia ini tempat ujian, tempat lelah. Surga itu sebaliknya. Nah, kematian adalah satu-satunya gerbang yang menghubungkan penjara dunia dengan istana surga. Oh, begitu. Jadi, bagi orang yang benar-benar rindu surga, kematian seharusnya jadi kabar gembira, kan? Tantangan ini pada dasarnya adalah tes lakmus.
Jika kalian benar-benar kekasihku dan rindu surgaku, kenapa kalian begitu takut pada gerbang yang akan membawa kalian kepadaku? Itu seperti menantang atlet terhebat untuk segera naik ke podium juara. Kalau dia malah mundur, kita tahu pengakuannya bohong. Dan ternyata mereka mundur kan? Al-Quran bahkan bilang mereka tidak akan pernah berani. Ini bukan gertakan biasa ya. Sama sekali bukan. Dalam banyak kitab tafsir, diriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, kalau saja kaum Yahudi saat itu berani mengharapkan kematian, niscaya mereka semua akan mati seketika." Mati seketika. Ya, dan masing-masing dari mereka akan melihat tempatnya di neraka, jadi penolakan mereka untuk sekedar mengucapkan harapan itu menjadi salah satu mujizat kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membocorkan hasilnya kepada nabinya. Mereka tidak akan pernah berani. Dan Al-Quran juga memberikan diagnosisnya ya. Alasan mereka tidak berani adalah bima qaddamat aidihim, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Ini bagian psikologisnya. Jadi di depan publik mereka klaim surga. Tapi di dalam hati mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan. Betul sekali. Disinilah letak tragedinya. Hati nurani mereka kan nggak bisa dibohongi. Mereka tahu catatan amal mereka itu penuh tinta hitam. Mengubah isi Taurat, membunuh para nabi, makan riba, dan banyak lagi. Jadi klaim mereka itu cuma cangkang kosong. Persis. Di balik topeng kesolehan itu, mereka tahu kalau tirai kematian tersingkap, yang menanti bukanlah surga, tapi pengadilan. Rasa takut akan pertanggungjawaban itulah yang mengunci lidah mereka. Sungguh sebuah kontras yang luar biasa. Di satu sisi, ada sekelompok orang yang klaim punya surga tapi takut setengah mati pada gerbangnya. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Sebagai pembanding, gimana dengan iman yang sejati? Kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Sikapnya terhadap kematian justru 180 derajat berbeda. Benar. Para mufassir seperti Imam Abu Hayyan sering membawakan kisah-kisah ini sebagai antitesis untuk menunjukkan seperti apa rupa iman yang tulus itu. Contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam sebuah pertempuran, putranya Hasan melihat beliau cuma pakai pakaian perang yang tipis. Lalu bertanya ya, khawatir. Betul. Hasan bertanya, "Wahai ayah, tidakkah engkau khawatir?" Dan jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini luar biasa. Apa jawaban beliau? Dengan sangat tenang, beliau menjawab, "Wahai anakku, ayahmu tidak peduli apakah ia yang berjalan mendatangi kematian atau kematian yang berjalan mendatanginya." Luar biasa. Itu menunjukkan kepasrahan total. Tapi bagaimana dengan kerinduan? Adakah contoh sahabat yang justru aktif menantikan pertemuan itu, bukan hanya pasrah? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena itu membawa kita ke level iman yang berbeda. Contoh sempurnanya adalah Ammar bin Yasir, radhiyallahu an. Di tengah perang Siffin yang berkecamuk, saat kematian ada di mana-mana, beliau justru tersenyum dan berkata dengan semangat, Apa yang beliau katakan? Besok aku akan bertemu dengan orang-orang yang kucintai, Muhammad dan para sahabatnya." Bagi beliau, kematian di medan jihad itu bukan akhir, tapi tiket reuni termanis. Jadi kematian bukan lagi gerbang yang menakutkan, tapi pintu menuju perjumpaan yang paling dirindukan. Perspektif yang sungguh berbeda ya. Satu lagi, kisah Huzaifah radhiyallahu an saat di penghujung usianya. Saat merasakan sakaratul maut, beliau justru berbisik, "Seorang kekasih, yakni kematian, datang di saat aku sedang membutuhkannya." Ini bukan lagi pasrah. Bukan lagi sekedar rindu, tapi sudah seperti menyambut tamu agung. Saya paham perbedaannya secara teologis, tapi bagi kita orang awam, garis antara kerinduan pada akhirat dengan putus asa pada dunia itu kan mungkin terlihat tipis sekali. Bukankah ada hadis yang melarang kita meminta kematian? Anda menyentuh titik yang sangat krusial, dan para ulama sangat hati-hati soal ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu jelas. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena suatu musibah yang menimpanya. Ini larangan untuk lari dari masalah. Oh, jadi motivasinya yang berbeda. Yang satu lari dari kesulitan dunia. Betul. Yang satu lagi berlari menuju kenikmatan akhirat. Kerinduan para sahabat ini lahir dari pondasi cinta dan iman yang kokoh. Mereka rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lari dari ujiannya. Cintanya pada akhirat jauh lebih besar daripada ketergantungannya pada dunia. Semua kisah ini luar biasa. Tapi kan terjadi lebih dari 1.400 tahun yang lalu.
Pertanyaannya, bagaimana kita di zaman sekarang, di tengah kesibukan modern, bisa menggunakan ayat ini sebagai cermin? Apa artinya semua ini untuk sahabat takwa yang sedang mendengarkan saat ini? Inilah inti dari perenungan kita. Ayat ini cermin yang sangat jujur. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri sendiri. Pertama, bagaimana hubungan kita dengan ingat mati? Jujur saja, apakah amal perbuatan kita sehari-hari sedang membangun kerinduan untuk bertemu dengannya? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita justru menumpuk hal-hal yang bikin kita semakin takut akan hari pertanggungjawaban? Itu dalam sekali. Kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal bahkan memberikan sebuah kaidah yang menohok. Semakin banyak dosa seorang hamba, semakin kuat pula kelalaiannya dari mengingat kematian. Jadi, rasa takut berlebihan akan kematian atau sebaliknya, lalai total sampai tak pernah ingat, keduanya bisa jadi gejala bahwa ada yang tidak beres di rekening amal kita. Bisa jadi. Poin kedua yang langsung terhubung adalah bahaya cinta dunia yang berlebihan. Ayat setelahnya, ayat 96, seolah menjadi penjelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin." Dan sungguh, engkau akan mendapati mereka manusia yang paling rakus terhadap kehidupan. Paling rakus. Ya, Mereka begitu mencintai dunia, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Ini peringatan yang sangat relevan untuk kita. Apakah ambisi kita mengejar karir, harta, dan lainnya itu membuat kita lupa bahwa semua ini hanya sementara? Lalu bagaimana langkah praktisnya? Mudah bilang jangan terlalu cinta dunia, tapi prakteknya kan sulit sekali. Kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal memberikan dua tuntunan praktis yang indah. Pertama, disarankan, buatlah rencana dalam hidupmu, sisipkan satu amal soleh besar yang membuatmu rindu akan akhirat. Mungkin itu program wakaf, beasiswa anak yatim, sesuatu yang kita investasikan di akhirat, yang bikin kita penasaran dan berharap untuk segera melihat hasilnya di sana. Jadi seperti menanam pohon di surga yang buahnya sangat kita suka, sehingga kita nggak sabar untuk pulang dan memetiknya. Sebuah jangkar spiritual di akhirat. Analogi yang sempurna. Dan langkah praktis kedua adalah doa. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Berdoalah, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku husnul khotimah, dan berilah aku rezeki berupa rasa rindu untuk bertemu denganmu dalam keadaan engkau ridho padaku." Minta secara spesifik. Baik, mari kita coba rangkum. Ayat 94 Al-Baqarah ini pada akhirnya bukan cuma cerita sejarah. Ia adalah sebuah cermin abadi bagi keimanan. Ia memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri dan bertanya, apa sih yang sesungguhnya dirindukan oleh hati kita? Apakah dunia yang fana atau perjumpaan abadi dengan Sang Pencipta? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup untuk sahabat takwa, renungkan. Ayat ini seolah mengajukan pertanyaan abadi kepada setiap dari kita. Jika klaim saya seorang mukmin yang kita ucapkan diuji dengan tantangan yang setara, apakah tindakan kita, prioritas kita, dan apa yang kita kejar setiap hari akan membuktikan klaim itu, ataukah justru akan membongkar kepalsuannya? Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk kita bawa pulang. Dan renungan ini bukan untuk menakut-nakuti, sama sekali bukan. Tapi untuk memotivasi kita semua. Untuk mulai membangun sebuah kehidupan yang begitu indah. Sehingga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi puncak kerinduan, bukan puncak ketakutan. Terima kasih telah menyimak kajian mendalam kita kali ini, sahabat takwa. Semoga kita semua dibimbing untuk membangun kehidupan yang menjadikan perjumpaan dengannya sebagai tujuan termanis. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.